Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini, Rabu 14 Desember, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Ibnu Sina Makassar. Taib. Siap. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikra wa doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita dengan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan insya Allah terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang sampai sekarang ini kita masih bisa rasakan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya orang-orang yang senantiasa membersamai beliau di jalan ketakwaan. Dan insya Allah di akhirat kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya, diberikan syafaatnya oleh Rasulullah SAW. Karena itu merupakan salah satu tiket, bisa saya anggap tiket untuk kita kembali ke kampung halaman kita, yaitu Jannatul Firdaus atau surga yang selalu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita melangkah ke pembelajaran, seperti biasa saya mau mengetahui bagaimana kehadiran untuk hari ini di kelas 10. Untuk efektifnya waktu, langsung saja saya tanya ke sekretaris kelas ya. Sekretaris kelas. Bagaimana Uni hari ini? Apa? Orang sudah hadir. Terus siapa-siapa yang tidak hadir? Bani. Empat orang. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita belajar dari 4 orang teman kita ini. Ada yang sakit mungkin, ada yang tidak sempat karena ada kesibukan dan sebagainya. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bersekolah kembali, hadir di sekolah untuk menjalankan jihad kita sebagai seorang pelajar. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya dalam keadaan belajar kita, dalam keadaan menuntut ilmu kita merupakan salah satu jihad untuk kita semua dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutnya kemarin saya sudah mengirimkan materi tentang nafzah. Nafzah kemarin kan sudah kita pelajari juga. Ya, kita sudah pelajari pekan lalu. Di pekan lalunya itu kita sudah membahas tentang apa pengertiannya nafzah, tanda-tanda pengguna nafzah, kemudian undang-undang yang mengatur tentang pengguna dan pemegang nafzah itu sendiri. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan, ya, materi lanjutan. Tapi sebelum saya melanjutkan di materi lanjutan, mungkin saya sedikit bertanya dulu, bagaimana pemahaman kalian setelah membaca
materi yang sudah saya kirim di Teams di kelas online itu, apakah kalian memang menyimak atau betul-betul paham dengan materi tersebut. Oke? Jadi sedikit saya bertanya dulu. Untuk yang bisa menjawab, silakan angkat tangan ya. Angkat tangan, kemudian bisa berdiri lah supaya bisa kelihatan sama teman-teman yang lain. Oke, pertanyaannya gini. Di kalangan anak muda, ya, di kalangan anak muda banyak juga dari mereka yang menggunakan narkoba dan sejenisnya. Nah, menurut yang kalian pahami atau menurut sumber yang sudah kalian dapatkan, kira-kira yang melatar belakangi mereka menggunakan narkoba apa dan apa penyebabnya? Silakan angkat tangan yang bisa. Coba. Oke, Uni, silakan berdiri Uni. Alasan penggunaan narkoba itu yang pertama karena dianggap hal yang wajar, bahkan sebagai suatu gaya hidup masa kini. Ya. Yang kedua, cuma untuk coba-coba. Ya. Yang ketiga, pada awalnya dibujuk orang agar merasakan manfaatnya. Ya. Yang keempat, ada keinginan lari dari masalah yang ada untuk merasakan kenikmatan sesaat. Ya. Dan yang terakhir, sudah terjadi ketergantungan dan tidak ada keinginan untuk berhenti. Ya, betul. Jadi ada 5 poin yang bisa saya catat di situ ya. Yang pertama, coba-coba. Ini fenomena yang sangat luar biasa. Coba-coba. Nah, coba-coba. Kita mungkin ke hal yang paling sederhana dulu. Coba-coba untuk merokok. Ya, coba-coba merokok. Terutama nih Iwan. Mudah-mudahan Iwan di sini tidak ada yang coba-coba untuk merokok, ya. Karena kebanyakan di sini di kalangan anak muda mereka coba-coba, ya, coba-coba untuk merokok. Akhirnya mereka kecanduan di poin terakhir tadi, karena sudah ketergantungan. Di rokok itu ada yang namanya zat nikotin, betul, zat nikotin. Zat nikotin ini membuat kita kecanduan. Jadi kecanduan itu artinya membuat kita selalu mau mencoba dan mencoba lagi. Semakin banyak kita mengonsumsi, semakin sering dan semakin ingin kita mencoba lagi. Nah, itu nikotin. Jadi bagian dari narkoba yang seperti itu. Nah, jadi yang belum atau bahkan yang sudah merokok di sini, tapi saya berharapnya tidak ada yang merokok di sini. Nah, kalau yang sudah merokok ya sebaiknya dihentikan. Hentikan sebelum kalian terlalu kecanduan. Nah, karena kalau kecanduan itu jangan sampai kalian mau mencoba yang di atasnya lagi. Di atasnya itu rokok. Nah, itu yang lebih parah lagi. Artinya kalian sudah berani untuk mencoba hal-hal yang lebih parah dari rokok. Yang belum merokok, usahakan tidak menyentuh hal itu. Ya, yang tidak merokok, usahakan jangan menyentuh hal itu. Karena jangan sampai kalian kecanduan. Itu lagi kembali. Ya, sedikit pembahasan itu, mudah-mudahan pemahaman kalian tentang narkoba pekan lalu itu bisa mengantarkan kalian lebih mengenal apa yang namanya narkoba. Ya, menurut pemahaman kalian bagaimana tanda-tandanya orang yang menggunakan narkoba. Nah, karena nanti kita mencoba untuk membahas materi dampak penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara pencegahannya. Ini penting. Nah, kemudian nanti kita juga akan membuat proyek. Nah, proyeknya itu dalam bentuk poster yang merupakan ajakan persuasif. Ajakan persuasif untuk kita lakukan, mengajak orang-orang itu jangan sampai mendekati yang namanya narkoba, apalagi memakai. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis bahaya penyalahgunaan narkotika dan zat-zat adiktif lainnya dan obat berbahaya lainnya dengan baik dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat-zat adiktif lainnya serta obat-obat berbahaya lainnya dengan baik dan benar tentunya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan tentang bahaya ketergantungan narkoba
dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, presentasinya nanti di sini sudah saya sampaikan tadi bahwa kalian akan membuat proyek, kemudian proyek itu akan nanti kalian upload di akun Instagram masing-masing. Nah, sebagai salah satu bentuk presentasi. Tapi kita coba nanti kalau ada waktu kita presentasi per kelompok saja. Nah, mungkin sedikit itu sebentar. Kemudian setelah ini saya akan memutarkan atau membuka materi tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, yang disimak karena nanti saya coba putarkan juga video tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba, kemudian bagaimana pencegahannya. Ini bisa dilihat? Nah, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita fokus di bahaya dengan pencegahan. Nah, kalau yang material lain, alhamdulillah kita sudah selesaikan pekan lalu. Yang pertama adalah depresan, artinya di sini pemakai akan tertidur atau tidak tersadarkan diri. Ya, orang yang berlebihan menggunakan narkoba ini akan membuat mereka tertidur atau tidak sadarkan diri. Nah, kemarin juga ada yang menyinggung masalah kota zombie, ya, kota zombie. Saya sudah simak itu ternyata luar biasa. Di Philadelphia kalau nggak salah, Philadelphia kalau nggak salah Revana yang sampaikan ya. Nah, Philadelphia di situ memang tingkat penggunaan narkobanya itu katanya sekitar 90%. Nah, jadi di sana memang seperti zombie. Jadi kalau ada orang yang sakau, istilahnya sakau itu orang yang lagi butuh menggunakan narkoba lagi, itu kayak zombie. Jadi banyak sekali yang dia lakukan, kayak tidak bisa bergerak itu badannya. Bagaimana caranya supaya kembali normal? Harus menggunakan lagi narkoba, harus menggunakan lagi. Nah, karena begitu sistemnya penggunaan narkoba, membuat kita kecanduan, membuat kita ketagihan. Nah, selain itu akan membuat kita mencari dan mencari lagi. Karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sini, orang yang menjual. Ya, orang yang menjual itu artinya mereka punya keuntungan nanti. Nah, begitu sistemnya narkoba. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya halusinogen. Ya, halusinogen di sini artinya pemakai akan berhalusinasi melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ya, ada sesuatu halusinasi. Ada yang lebih parah mungkin itu, nah, seperti dalil misalnya kalau kecanduan. Dia lihat alga itu seperti melihat seorang bidadari. Contoh kecil itu ya, itu namanya halusinasi ya. Kemudian stimulan, ini mempercepat kerja organ tubuh seperti jantung dan otak sehingga pemakai merasa lebih bertenaga untuk sementara waktu. Ingat, sementara waktu saja. Karena organ tubuh terus dipaksa bekerja di luar batas normal, lama-lama saraf-sarafnya akan rusak dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, kenapa banyak orang yang depresi, kenapa banyak orang yang punya pekerjaan itu, banyak sekali pekerjaannya mungkin seperti artis, menggunakan narkoba. Karena itu, supaya banyak staminanya untuk bekerja. Bahkan ada atlet yang menggunakan, ya, ada atlet yang menggunakan supaya bertambah staminanya dan sebagainya. Tapi di kalangan atlet itu biasanya diperiksa sebelum bertanding, karena jangan sampai ada yang menggunakan. Kemudian lanjut, ini adiktif ya. Adiktif artinya pemakai akan merasa ketagihan sehingga akan melakukan berbagai cara agar terus bisa mengonsumsinya, dan jika pemakai tidak bisa mendapatkannya, tubuhnya akan ada pada kondisi yang kritis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sakau, adiktif. Jadi ketagihan akhirnya selalu mencari, karena ada waktunya, ada batasnya penggunaannya. Jadi kalau habis waktu penggunaannya itu pasti sakau dan harus mencari. Ini untuk yang kondisi yang berlebihan. Ya, itu sedikit. Kemudian lanjut di pencegahan. Nah, ini pencegahan mungkin tergantung dari diri kalian sendiri. Ya, nah, mempererat diri dan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur. Kembali lagi, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah? Kembali lagi ke situ. Tidak ada yang kalah itu ketika kita berhubungan baik dengan Sang Pencipta kita.
Secara fisik seperti gangguan pada sistem syaraf, seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan pada sistem saraf tepi. Ya, saraf tepi atau apa tadi? Sistem saraf tepi. Jadi bisa mempengaruhi pikiran kita. Ya. Oke, syukur Adil. Jawabannya masih ada selain itu. Nah, Udin, silakan Udin. Gejala fisik seperti sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah, ngos-ngos, suhu tubuh meningkat, dan pengecilan hati dan sulit tidur. Sulit tidur. Oke. Orang yang sulit tidur itu tidak mesti di setiap hari. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ada juga dampaknya terhadap keluarga dengan masyarakat. Ada dampaknya terhadap kejiwaan. Nah, ini terkait kejiwaan. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan tentang kejiwaan? Oke, silakan Asmi. Secara kejiwaan, dampaknya seperti cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Ya, cenderung menyakiti diri. Ada orang kalau sudah menggunakan narkoba itu dia coret-coret tangannya menggunakan silet atau benda tajam. Ya, itu. Ini dia cenderung menyakiti diri hanya untuk menghibur diri, Nah, kemudian apa tadi Asmi? Perasaan tidak aman. Ya, perasaan tidak aman, selalu merasa diawasi, selalu merasa diganggu dan sebagainya. Kemudian apa lagi tadi? Bahkan bunuh diri. Ya, yang paling parahnya adalah bunuh diri. Ya. Nah, kemudian nanti berdampak ke keluarga dan masyarakat, ya, ke keluarga dan masyarakat. Nah, seperti mungkin siapa yang bisa menyampaikan dampaknya terhadap apa? Oke, Farhan, silakan Farhan. Untuk lingkungan keluarga dan masyarakat, Ya. tentunya akan menjadi aib untuk keluarga. Ya. Kemudian akan mendorong tingkat kejahatan. Ya, betul. Ya, menjadi aib untuk keluarga. Bayangkan kalau ada yang menggunakan narkoba dijemput paksa oleh BNN. Tahu dia namanya BNN? Tahu. Ya, apa itu BNN? Badan Narkotika Narkotika Nasional. Kebetulan sudah dikunjungi itu hal dalam field trip ya. Nah, dijemput paksa oleh BNN. Nah, kemudian setiap tetangganya lihat, semua tetangganya lihat. Bertanya tetangganya, kenapa itu? Dia menggunakan narkoba. Itu kan jadi aib, dicerita kemana-mana. Oh, itu anaknya Pak Nurdin misalnya, Pak Nurdin menggunakan narkoba. Itu anaknya Pak siapa lagi ya? Pak Farhan misalnya menggunakan barang-barang yang haram. Itu menjadi aib. Dan itu akan mengganggu kestabilan keluarga kalian, keharmonisan keluarga kalian. Karena aib itu. Dan paling parahnya tadi, melakukan tindakan kejahatan. Nah, karena kalau kita menggunakan narkoba, kita akan kehilangan kesadaran. Bisa saja membunuh, memperkosa, dan sebagainya. Oke, baik. Nah, itu tadi sedikit video yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya itu yang namanya narkoba. Ya, itu baru di penggunaannya. Tetapi setiap orang punya kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana caranya kalian menghindari itu. Nah, di beberapa scan tadi dalam film mungkin ada satu orang yang bisa memberikan gambaran lagi secara umum bagaimana tadi dengan narkoba itu. Ada? Nggak ada? Nah, oke, baik, sedikit ya. Salah satunya tadi mencuri. Karena bisa mencuri karena mau membeli kembali lagi narkoba karena sakau. Nah, yang tadi kita bahas itu sudah termasuk di dalam film itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita harus belajar banyak dari
edukasi seperti itu supaya kita tidak terjerat dalam circle narkoba itu. Jangan sampai kalian beranggapan oh ini yang baik-baik kemudian kalian anggap tidak akan terjerumus, belum tentu. Karena bisa saja terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, baik kita lanjut ya. Saya membagi menjadi beberapa kelompok. Nanti di kelompok itu kalian tentukan siapa ketuanya, siapa sekretarisnya. Artinya nanti kita coba presentasi kalau masih ada waktu proyek yang terbaik menurut kalian yang bisa dipresentasikan ya. Kelompok 1 mungkin saya bagi per ini saja per tempat ya meja. Kelompok 1, 1, 2, 3. Kelompok 1 saya namakan kelompok Siti Aisyah. Kelompok 2 kelompok Khadijah. Kemudian kelompok 3 Aldi, Fadil dengan Dalil. Ya, kelompok dinamakan kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kelompok 4 1, 2, 3 Alga, Ulil dengan Batam. Kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, ini 4 orang di kelompok apa namanya? Umar bin Khattab. Jadi ada 5 kelompok ya. 5 kelompok yang tertentu. Nah, saya bagikan dulu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, silakan tentukan. Ya, tentukan siapa yang sekretaris, siapa yang ketua. Nah, nanti proyeknya di sini ada bentuk proyek yang akan kalian kerja di LKPD ini. Ya, di LKPD ini kalian akan kerja namanya proyek. Nah, kemudian sebelum kita lanjut di pembagian LKPD ini, nah, kita mau menyepakati beberapa hal dulu. Nah, mulai dari waktu yang akan kita gunakan selama pembuatan proyek itu. Nah, proyeknya kan dalam bentuk poster nanti ada petunjuknya di sini. Waktunya mungkin ya sekitar 30 menit bisa selesai itu kira-kira. Ya, kalaupun belum selesai kita tambah lagi 10 menit ya, di waktu kita ya sekitar 30 sampai 40 menit lah. 30 menit awal nanti kalian kerjakan, kemudian hal-hal yang kalian barang-barang yang bisa dipakai itu HP, sudah ada apa yang semua tuh? HP, kemudian laptop kalau ada, tab dan sebagainya. Silakan disiapkan memang, kemudian untuk hal-hal yang lain nanti kita bahas di selanjutnya ya, supaya kita bisa berangkat di langkah selanjutnya ya. Saya bagikan LKPD ya. LKPD-nya ini nanti kalian coba untuk isi dan ikuti langkah-langkah dalam pembuatan proyek itu. Nah, jadwalnya tadi berapa menit? Kita mulai di 40 menit. 30 menit. Berapa ini? 11.55 kita mulai, berarti nanti selesai di 10, 20, di 6 ya. Di 6 atau berapa ini? Di 5 ya. 11 sampai 5. Berarti kita mulai di 11.55 sampai 12.25 ya. Nah, kalau ada waktu nanti kita coba presentasi. Kita coba presentasikan di depan sini. Dipilih saja siapa yang punya karya yang terbaik menurut kalian. Presentasinya itu paling ini menjelaskan apa makna dari proyek yang telah kalian buat. Ya, apa makna proyek dari yang telah kalian buat ya. Oke. Mainkan dulu KPD. Pak. Tuh, silakan ditulis namanya di situ. Nah, kemudian ada soal juga yang perlu diselesaikan di sini sebelum lanjut di pengerjaan proyek. Akan dikerja. Apa? Ya, dalam bentuk poster. Ini kalau mau berapa nih? Warga ini ada nomor. Kemudian kelompok. Langkah-langkah pembuatan proyeknya ada semua di dalam sini, di dalam LKPD. Begitupun dengan upload, cara menguploadnya. Ya, cara menguploadnya. Lil, berbagi Lil. Oke, silakan dikerja dulu 3 nomor, kemudian lanjut di proyek.
Menyalahgunakan narkoba. Apa ini? Stop narkoba, jauhi narkoba, dekati aku. Dekati keluarga, kan dekati aku. Masa kamu dekati lagi? Ini mau karena ada tanda-tandanya. Kau intip-intip ini. Kreatif juga dia. Hah? Mana? Mana? Tambah juga seperti ini. Orang membaca itu biasanya yang menarik, Yang asik pada gambar. ya gambar itu biasanya juga membutuhkan. Kalau kalimat, kalau kalimatnya sebatas kalimat itu tidak menarik. Jadi harus ada gambar yang bisa memancing orang itu untuk membaca. Diperhatikan kalau sudah bisa diikuti langkah penguploadannya di bagian bawah itu. Penguploadannya bisa diikuti langkahnya supaya bisa saya tampilkan di depan sini. Baik, nah ini sudah ada yang mengirim ya sesuai dengan ini sesuai dengan apa lagi? Sesuai dengan bentuk penguploadan. Nah, sudah ada yang mengirim ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini materi proyeknya. Ini siapa ini? Jejak kebaikan. Jejak kebaikan ini siapa? Oh, Farhan. Nah, Farhan tahu. Apa namanya ini, Farhan? Ini jejak kebaikan sudah tag akun sekolah, kemudian saya buka di sini. Ini contohnya ya. Jadi silakan dikirim yang sudah. Waktu kita sudah berapa menit lagi ini? Ini tag di sekolah. Tag akun sekolah. Nah, ini salah satu contoh. Baru Farhan ini yang mengirim. Nah, saya Muhammad Farhan Nurzaki, kelas 10 MIA SMA ISN Kusina mengajak untuk tidak menggunakan narkoba. Say no to drugs. Nah, ini salah satu dari presentasi kalian ya. Siapa-siapa yang sudah mengirim, karena waktu juga yang membatasi ini, jadi insya Allah nanti kalau sampai di rumah kalian kirim saja supaya secepatnya saya nilai ya. Supaya saya nilai, dan tentunya dengan presentasi itu kita berharap ada jejak-jejak kebaikan seperti yang disampaikan oleh Farhan ya. Jejak-jejak kebaikan yang kita bisa dapatkan. Ya. Kemudian kira-kira dalam kegiatan kali ini, proyek kali ini, ada yang bisa menyimpulkan sesuatu tidak ini dalam kegiatan ini? Kesimpulan tentang pembuatan proyek ini, bagaimana pembelajaran kita di hari ini? Ada, silakan angkat tangan dan bersuara. Siapa? Ayo, Azmi, bagaimana kesimpulannya kira-kira ini? Materi proyek ini, bagaimana kesimpulannya materi tentang proyek hari ini? Yang sudah membuat, yang sudah mengirim. Nah, kesimpulannya seperti apa? Ya, lebih menyenangkan dengan pembelajaran ini karena kita langsung ya apa? Dapat mengetahui bahwa narkoba itu berbahaya bagi diri kita sendiri. Ya, betul. Dengan proyek itu ya. Oke, siapa lagi? Apa lagi? Dalil? Nah, bisa juga kesimpulannya dengan kita membuat dengan kita membuat proyek ini, kita bisa menebarkan jejak kebaikan. Jejak kebaikan seperti yang disampaikan oleh Farhan. Karena tadi kan dengan kita mengupload video gambar itu, kita sudah berusaha untuk menyampaikan kebaikan ke orang lain. Kebaikannya itu dalam bentuk apa? Peringatan atau ajakan persuasif untuk orang lain agar tidak menggunakan narkoba atau menghindari penggunaan narkoba. Ya, bagaimana Farhan?
Nah, yang lain sudah berapa orang ini yang mengumpul? Hanya baru berapa orang ya. Yang lain bisa menyusul nanti di rumah atau di kelas. Yang pertama kalian tulis langkah-langkah apa yang telah kalian lakukan dalam pembuatan proyek, kemudian kesulitan-kesulitan yang kalian dapatkan. Langkah-langkahnya. Nah, kan berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya di dalam langkah-langkah pembuatan proyek. Misalnya mencari ide. Maksudnya dalam ide itu modelnya bagaimana? Baik, ya alhamdulillah mungkin cukup untuk pertemuan kita kali ini. Nah, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Kita sudah membuat proyek tentunya ya. Kita sudah membuat proyek, kemudian berdiskusi. Tapi waktu yang membatasi sehingga kita tidak bisa mempresentasikan di depan kelas di sini. Insya Allah hasil presentasinya sesuai nanti di LKPD ya. Presentasi individu masing-masing. Tadi yang mengirim di sini baru sekitar 7 orang. Sudah 7 orang yang mengirim. Jadi sisa berapa orang di sini tadi? Yang orang tadi yang tidak hadir berarti 17. Nah, sisa 10 orang yang belum mengirim. Nah, nanti temannya yang tidak hadir kita tolong disampaikan juga, tapi nanti saya sampaikan juga di grup Teams kelas online untuk mengerjakan hal yang sama, ya, hal yang sama. Nah, kemudian selanjutnya coba kita buat kesimpulan dulu. Nah, siapa yang berani membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Kesimpulannya tentang materinya, materi yang sudah kita pelajari selama hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya tentang materi narkoba ini, kita dapat mengetahui dampak-dampak dari narkoba tersebut, dan kita juga dapat mengetahui penyalahgunaan dalam narkoba tersebut ini. Nah, dampak-dampaknya itu dengan narkoba ini kita dapat mengetahui bahwa dengan menggunakan narkoba itu dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Mungkin kita aja. Oke, syukur Nasri. Masih ada yang berani untuk mengambilkan, menyimpulkan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang saya dengar dari teman saya yang menyimpulkan dampak-dampaknya, saya akan menyimpulkan pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut. Jadi salah satunya itu adalah mempererat diri dengan keimanan dan ketakwaan seperti apa yang dibawakan oleh pemateri kita, Pak Herul. Salah satunya adalah mendekatkan dan mempererat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya membiasakan diri berpola hidup sehat. Berarti jangan nih terlalu bermalas-malasan, makan makanan yang sehat, berolahraga, dan yang terakhir menolak bujukan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus tahu apa yang kita butuhkan, apa yang tubuh kita butuhkan, dan menolak yang tidak penting. Ya, syukuran Syifa. Oke, baik. Oke, alhamdulillah. Baik. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Ya, lumayan bagus. Lumayan bagus. Bye-bye. Hah? Kenapa? Oke, insyaallah. Nanti kita coba proses lagi pembelajaran seperti ini supaya lebih menyenangkan lagi. Karena saya perhatikan begini, dengan menggunakan HP kalian lebih aktif, lebih enjoy dalam belajar karena banyak yang bisa didapat di situ ya. Mungkin ini penggunaan teknologi memang sangat dibutuhkan di dalam pembelajaran ya. Nah, saya pikir begitu, kelihatannya semuanya enjoy meskipun ada yang tiba-tiba mengantuk di akhir-akhir ini, dan tentunya kita sama-sama berharap ya, saya ulang lagi, hari ini adalah sebuah pembelajaran yang akan membuat kalian berproses mengetahui sesuatu yang akan bermanfaat di kemudian hari ya, di kemudian hari maupun di
kehidupan kalian tentunya sebagai seorang pelajar, dan tentunya kalian akan menuju ke masyarakat sesungguhnya. Ya, baik. Setelah ini silakan dikumpulkan masing-masing LKPD-nya yang telah dikerjakan sebelum kita menulis. Jangan lupa tulis nama kelompok, nama anggota kelompoknya. Ya, silakan dibawa. Pak, Kenapa? lagi nomor 2. Ya, silakan dikumpul dulu. Siapa lagi belum? Ayo, kumpul. Kelompok Abu Bakar, kumpul. Ali bin Abi Thalib juga dikumpul. Boleh. Besar-besar namanya ya. Ada. Ali bin Abi Thalib mana? Sudah. Umar, ini Abu Bakar. Nomor 2 mana? Nah, Abu Bakar, nanti diperbaiki. Abu Bakar sudah, bisa Umar bin Khattab. Baik, saya kira cukup ya pembelajaran hari ini. Insya Allah pekan depan, ya pekan depan kita akan membahas kembali, ya kembali materi yang tentunya akan menarik juga. Hari ini kita sudah selesaikan laksa selama 2 kali pertemuan, pekan lalu dan pekan ini sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau pekan depan kalian coba cari referensi-referensi tentang permainan bola, bukan permainan bola kecil, tetapi Bola besar. atletik, lompat jauh. Ya, atletik lompat jauh. Nah, silakan baca-baca referensinya tentang lompat jauh supaya kita bisa berdiskusi di awal pembelajaran. Ya, semakin banyak kalian mencari referensi, semakin banyak kalian mengetahui sumber-sumber pembelajaran, maka semakin mudah kita melakukan proses pembelajaran tentunya. Oke, jazakumullah khair. Silakan disiapkan jadwal kelas. Taib. Siap. Taib. Siap. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerawa doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakallahu Ustaz Herul. Jazakumullah khair atas kesempatannya semua, semoga bermanfaat dan insyaallah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.